Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Sora no Otoshimono. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Jem dapat siksaan dari masternya karena gagal membawa Ikaros kembali ke Shinatsu. Tomo dan yang lainnya pergi berkemah. Kebetulan juga di sana banyak banget yang jualan. Tempatnya udah disediain sama Mikako. Tapi Ikaros tidak ada di situ. Ternyata dia lagi megang boneka yang suka dia pegang. Dia merusak mainan itu. Akhirnya Tomo juga yang harus menggantinya. Pas bayar, dia melihat DVD khusus orang dewasa. Dia mau beli itu DVD, cuman uangnya habis. Alhasil dia kagak bisa membelinya. Terus Ikarus mendengar dari orang yang lewat kalau yang berbohong itu adalah manusia. Alhasil ketika dia mendengar itu, Ikarus berbohong kepada Sohara dan yang lainnya. Kalau dia kagak suka, pokoknya dibalik-balikin. Yang menurut dia baik jadi buruk dan buruk jadi baik. Hal itu membuat Sohara dan Tomo frustasi. Di sisi lain, Ikaros masih aja melakukannya kepada orang lain juga. Tak lama di depan dia ada Nyim. Ikaros bersiap menyerang dia, tapi dia cuma mau main aja katanya. Terus si Nyim masih punya niat jahat, membawa Ikaros pergi dengan menangkap si Tomo dengan kekuatan transparannya. Tapi kebetulan Tomo lagi ngintip orang yang lagi pacaran, jadi nyangkanya Nyim kelihatan, padahal dia lagi lihat yang lain. Setelah tahu ada Nyim, di situ Tomo marah-marah karena pergi kagak bilang-bilang. Lalu Tomo mengajak untuk membantunya. Kirain apaan ya kan? Ternyata dia buka stand jualan barang bekas buat beli itu DVD. Yang ini barangnya udah bukan bekas lagi, melainkan udah rusak. Teman-temannya pun beranggapan kalau kagak bakalan laku. Setelah melihat Tomo jualan, yang lainnya pun ikutan. Ikaros dan Sohara jualan makanan, si Mikako jualan pistol yang bikin anak-anak pengen beli. Dan si Sugata entah jual apaan. Tomo masih sepi aja, lalu Nyim menyarankan untuk jualan okonomiyaki. Alhasil dia jualan, tapi menunya aneh. Ukurannya sesuai dengan itunya mereka, yang membuat pelanggan kagak mau beli. Terus pindah ke merchandise, juga gagal. Sampai jual sempak pun masih gagal juga. Tomo-chan. Daijoubu? Tomoki. Yang ada dia kena pukul Sohara. Terus Tomo melihat orang yang lagi bucin yang membuat dia iri. Akhirnya Nyim membantunya biar dia populer. Dan mantra itu berhasil. Banyak cewek yang meliriknya. Di situ dia auto lah. Sangat senang banget dikelilingi banyak wanita. Karena Nyim udah kesel disuruh-suruh sama Tomo mulu. Akhirnya dia membatalkan sihirnya yang membuat Tomo diinjak-injak oleh wanita itu. Tapi Tomo senang bisa mewujudkan keinginannya karena duit dia udah kekumpul. Saatnya dia membeli kaset DVD tadi. Nyim udah baper. Di sisi lain, Ikaros bercerita kepada Sugata kalau dia lagi mencoba buat jadi manusia asli. Setelah mereka kumpul semua, barulah si Ikaros ngomong kalau ucapan yang tadi sebenarnya kebalikannya. Teman-temannya sangat baik dan juga dia mau tetap berada di sisi Tomo. Kini Tomo yang tadinya risih, ada 2 angeloid, kini dia takut ditinggalin. Setelah malam hari, Ikaros meminta maaf pada Tomo atas kejadian tadi. Ikaros mulai menyadari sesuatu. Terus Tomo bercerita kalau dulu waktu kecil dia suka ke hutan, ngajak teman-temannya. Tapi makin lama teman-temannya pada ngejauhin dia. Mungkin emak mereka khawatir main sama Tomo. Tak lama Ikaros nyosor dan terjadilah kisah yang tak terduga. Singkat cerita, Nyim dan Tomo lagi nonton sinetron. Di situ datang si Ikaros dan melihat orang pegangan tangan. Jadi kepengen kayak gitu juga. Setelah itu di sekolahnya mereka mau mengadakan sebuah festival budaya. Tapi Tomo malas ikutan karena dia pun kagak punya eskul. Tak lama datang Sugata dan Mikako. Mereka berdua memaksa Tomo untuk ikutan berpartisipasi. Tak lama datang dari sekolahan lain yang mayoritas orang kaya.
mereka merendahkan kerja keras sekolahan itu. Alhasil si Tomo jadi marah. Sekolahan itu mau menampilkan orkestra. Mikako mempunyai ide untuk melawan sekolahan itu dengan musik juga, yaitu dengan membuat band. Setelahnya mereka mencoba dan hasilnya hancur. Cuma Tomo dan Nyim aja yang ada bakat di musik. Secara Nyim tipe elektrik, tinggal colok aja. Pas di rumahnya, Mikako mengatakan kepada ayahnya kalau bakalan ada duel musik sama sekolahan lain. Alhasil dari dua kubu itu jadi saling demo. Tim band Tomo masih terus latihan sampai si Ikaros udah pasrah karena tidak bisa ngapa-ngapain. Alhasil Sohara menyarankan untuk mencoba yang lain. Keesokan harinya, Tomo diam-diam masuk ke kafe yang bahaya banget. Pas masuk isinya Sohara, Ikaros sama Nyim. Niat mau lihat pemandangan malah kena pukul. Ketika Tomo dan yang lainnya lagi berjalan, Nyim melihat kalau si Sugata masih terus pengen berusaha biar bisa terbang. Kata Nyim kalau di atas langit itu belum tentu indah. Terus Nyim melihat permen yang dia mau beli. Tak lama kemudian, Tomo membelikannya sebagai tanda terima kasih udah nolongin dia jualan. Nyim ngerasa kalau manusia tidak semuanya buruk. Malahan master dia lebih parah, sampai dia disiksa kayak gitu. Alhasil, Nyim tiba-tiba nangis yang membuat yang lainnya bingung. Singkat cerita, acaranya dimulai. Yang pertama dari sekolah akademi dulu. Mereka membawakan penampilan orkestra. Mereka udah yakin bakalan menang. Yang kedua kita sambut, inilah penampilan dari sekolahan itu sendiri, bandnya Tomo. Tapi kocaknya Tomo menyanyikan lagu yang aneh. Tapi bukan itu ternyata, pertunjukannya baru saja dimulai, Ikaros yang menyanyikan lagunya. Yang membuat penonton semuanya bengong dan senang sama penampilan mereka. Lalu mereka merayakan keberhasilan bandnya. Terus Sugata menanyakan soal api unggun yang mana biasanya yang datang selalu berpasangan. Nah di situ Tomo direbutkan oleh 3 cewek. Tapi karena Ikaros sudah membawa bandnya sukses, jadi Sohara dan Nyim mengalah, memberikannya kepada Ikaros. Singkat cerita, pagi-pagi Ikaros membuat teh panas buat Tomo. Ikaros harus menyembunyikan senjata yang ada pada dirinya. Si Tomo malah lagi mikir mau ke kamar mandi cewek. Kebetulan para cewek-cewek mau ke pemandian wanita. Cuman si Tomo kagak diajak. Dan juga kartu milik si Ikaros dipegang Sohara semua. Jadi gak bisa ngabulin apa-apa. Setelah itu, Tomo mengajak si Sugata untuk ke tempat pemandian itu. Tapi dia kagak tertarik. Tapi setelah Tomo menjelaskan kalau ada hubungannya sama dunia baru, dia mau ngedukung. Lalu mengeluarkan kartu yang dipinjamkan oleh Ikaros. Dia mengeluarkan semacam alat supaya Tomo bisa jadi perempuan. Kini Sugata mendukung kerja keras si Tomo. Keesokan harinya Tomo berubah menjadi cewek. Si Ikaros yang melihat keadaannya lewat semacam komputer gitu. Terus Tomo mengajak buat beli daleman. Nah di situ Nyim dan Ikaros sama sekali tidak mengerti tentang imut. Alhasil Nyim membeli 1 set yang menurut Tomo imut. Keesokannya ketika waktunya sekolah, Tomo melakukan langkah awal pura-pura jadi perempuan. Terus dia pun bisa ngelabui si Sohara. Terpaksa Nyim berbohong kalau Tomo lagi sakit. Sesampainya di sekolah, di situ Tomo auto jadi populer. Sampai-sampai cewek yang lama di sekolah itu pada iri. Setelah itu, Tomo pergi ke ruang ganti perempuan. Banyak pemandangan di sana. Terus Tomoki melapor kepada Sugata. Sugata mengapresiasi kalau Tomo udah berhasil. Tinggal puncaknya. Sepulang sekolah, si Tomo mengajak mandi bareng sama Sohara dan Mikako. Awalnya Mikako agak curiga, tapi pada akhirnya dia mau. Setelah itu mereka mandi di sana. Nyim yang mau mandi kagak jadi karena memikirkan sesuatu. Terus dia keluar dan bertemu dengan Ikaros. Dia sangat iri sama Ikaros karena punya master yang sangat baik. Tapi Ikaros mengkhawatirkan satu hal. Tomo belum tahu Ikaros yang sebenarnya. Kalau dikasih tahu, Tomo pasti bakalan marah.
Di sisi lain, Tomo terus berulah karena kesempatan dia juga. Tapi dia terlalu nafsu. Alhasil sistemnya makin lama makin rusak. Akhirnya, Tomo berubah dan ketahuan dia dihukum sama pemilik pemandian itu. Di sisi lain, para cewek mandi bareng. Sohara meminta janji supaya Ikaros jangan berkata berbohong lagi. Sepulangnya, ketika Ikaros mau ngasih tahu yang sebenarnya, Tomo malah memotong dan menyuruhnya menyimpan rahasia itu. Si Ikaros menangis. Di sisi lain, Nyim iri melihat mereka. Setelah itu, Tomo nanya tentang Angeloid kepada Sugata. Dia bingung si Ikaros itu apaan. Kalau dia robot, Tomo kagak mungkin sampai mengkhawatirkannya. Kata Sugata, Angeloid masih terperangkap di atas langit sana. Si Tomo bertekad pengen menghajar si pembuat Angeloid. Singkat cerita, Tomo lagi ngajarin Ikaros tersenyum supaya bisa terlihat seperti manusia. Cuman agak susah ngajarinnya. Si Nyim yang melihat itu merasa gelisah antara harus nurutin masternya atau mau gimana. Pas di sekolahan, Tomo meminta saran kepada Sohara supaya bisa tersenyum. Dia menggunakan cara menggelitiknya, cuman kagak ngaruh. Malah Sohara yang kena sama si mesum Tomo. Terus Ikaros menanyakannya kepada si Sugata, tapi karena dia pun jarang tersenyum, jadi Ikaros kagak jadi. Lalu ke si Mikako, dia ngebantu, cuman caranya sesat. Cara dia bisa tersenyum pakai kekerasan. Alhasil si Ikaros mengikuti cara itu. Dan gitu dah, Tomo dikejar-kejar sampai jadi tipis kayak gitu. Sepulangnya dari sekolah, badan Tomo udah pada sakit-sakit. Karena bentar lagi Natal, Sohara mempunyai saran untuk merayakan di rumah Tomo. Sekalian tukar kado dan lain-lain. Dan juga siapa tahu Ikaros bisa tersenyum. Tomo kagak keberatan. Setelah itu Ikaros masih aja memikirkan hal yang sama. Dia nanya ke si Nyim. Cuman Nyim juga belum tersenyum secara ikhlas. Terus Nyim mau ngebantu Ikaros. Esokan harinya pas Tomo menuju ke dapur, di situ ada Ikaros yang lagi masak. Dan muka dia tersenyum. Tomo auto merah mukanya dan kagak percaya. Pas dipegang mukanya, ternyata itu palsu. Nyim menggunakan lem kepadanya. Lalu Ikaros membasuh mukanya. Terus si Nyim nonton sinetron bucin. Dia belum tahu arti dari kencan apaan. Alhasil dia mengajak Tomo buat kencan bertiga. Setelah itu, mereka berkencan bertiga. Ketika ditanya kencan ngapain aja, Tomo pun kagak tahu. Alhasil dia pun baca buku panduan. Yang pertama shopping. Parahnya bukannya belanja pakaian, malah beli banyak semangka. Yang kedua nonton film, lagi-lagi gagal karena nggak ada tontonan yang cocok. Yang ketiga ke taman hiburan. Di situ Tomo dan Ikaros bermain. Sebentar aja Tomo udah muntah-muntah. Ikaros dibuat cemburu oleh Nyim. Lalu mereka melihat binatang di situ. Tak lama Tomo mau beli minum dulu. Terus Nyim merasa binatang itu dikurung. Ibarat mereka berdua, jadi mungkin kalau dibebaskan Tomo bakalan senang. Seketika mata Ikaros berubah dan membuka semua kurung yang berisi binatang. Di sisi lain, Tomo yang lagi minum dikejutkan oleh singa sama beruang. Alhasil dikejar-kejarlah dia sampai Tomo ditetapkan sebagai tersangka. テーマパーク内の動物園で全裸の男が Tapi untungnya dia masih bisa keluar dan sedikit memarahi Ikaros. Pas mau pulang, ada yang belum dilakukan, yaitu adalah kise. Nyim belum nyobain sebelumnya, jadi dia pengen coba. Si Ikaros dibuat cemburu lagi sampai dia kabur. Pas Tomo mau mendekati, Nyim malah kagak mau. Hati dia jedag-jedug. Lalu dia memutuskan untuk pergi. Si Ikaros sakit hati sampai menutugan ke sebuah bukit. Pas pulang, Tomo masih kesal karena dia ditinggalin mulu. Si Ikaros pun dari tadi belum tersenyum. Alhasil Tomo memegang tangannya. Di situ pun Nyim melihat itu. Dia mau balik lagi ke langit sana, tapi dia malah dapat kendala. Dia diserang oleh seseorang. Ikaros merasakan ada yang aneh. Nyim diserang oleh Angeloid penyergap. Mereka berdua menyuruh Nyim suruh cepat-cepat pulang karena masternya kesepian. Dia auto seneng dong. Tapi nyatanya masternya itu memiliki rencana jahat kepada Nyim. Di sisi lain, Tomo bermimpi sama malaikat lagi. Dia menyuruh Tomo untuk segera menyelamatkan para malaikat. Tak lama dia terbangun dan di situ tidak ada Nyim juga.
Lalu mereka mendekor rumah Tomo buat pesta Natal nanti. Mereka pun menanyakan si Nyim. Sugata melihat Nyim di hutan kayak depresi. Setelah itu mereka membagi-bagi tugas. Tomo beli barang buat di pohon dan Sugata sama Mikako nyari pohon. Sedangkan Ikaros dan Sohara membuat kue. Ikaros terlalu serius, sampai kuenya angus gitu. Terus mereka melihat foto yang diambil ketika mereka bersama. Ikaros keingat sama si Nyim mulu. Di sisi lain, Nyim terpaksa harus memberitahu keberadaan si Ikaros. Tapi caranya bukan seperti apa yang dia perintahkan. Mereka berdua mau membunuhnya langsung. Alhasil Nyim menyuruhnya untuk menunggu aba-aba dari Nyim. Nampaknya Nyim udah masuk ke dalam jebakan mereka berdua. Si Ikaros dan Sohara masih terus menempelkan foto-foto. Si Ikaros masih memikirkan si Nyim. Alhasil dia berbohong mau pergi buat belanja. Si Sohara kagak percaya, tapi dia melepaskannya dan menyuruh untuk kembali lagi. Di sisi lain, ketika Tomo berjalan pulang, dia bertemu dengan Ikaros. Tomo sempat bercanda dan membuat dia tertawa. Tapi tak lama Ikaros ngomong kalau dia mau pergi. Akhirnya sad juga ini anime. 大変お世話に。私、マスターのこと大好きでした。さようなら。Singkat cerita, Ikaros menemukan tempat di mana ada Angeloid yang nyerang. Terus dia juga merasakan sinyal si Nyim. Di sisi lain, Tomo pulang ke rumahnya mencari Ikaros, tapi kagak ada. Dia balik lagi keluar mencari kemana-mana kagak ada. Di sisi lain, Ikaros bertemu dengan Nyim. Nyim beritahu kalau rencana dia adalah membawa Ikaros ke langit. Tak lama, Ikaros ditembak yang membuat sayap dia hangut sebelah. Si Tomo masih terus mencari sampai akhirnya Sugata pengen ikut ngebantu juga. Nyim kecewa karena tidak sesuai yang mereka sepakati. Ikaros sudah mau diakhiri. Nyim langsung marah. Mikako sama Sohara pun ikut membantu. Setelah Nyim senang bisa menghabisi mereka berdua, tak lama mereka muncul dari belakang dan langsung mencabut sayap indah si Nyim. Ikaros terbangun dan disusul oleh Tomo dan yang lainnya. Ikaros langsung mengeluarkan mode tempurnya. Ikaros meminta maaf, tapi Tomo tidak memperdulikan itu. Dia menangis, lalu menyuruh Ikaros menyerang musuhnya. Sedangkan yang lainnya bantuin Nyim. Tomo dan yang lainnya gak peduli apapun resikonya nolongin si Nyim. Sedangkan Ikaros mengeluarkan senjata terakhirnya yang membuat musuhnya pada kabur. Setelah semuanya selesai, salju pun turun. Terus mereka ngerayain Natal dan ulang tahunnya Nyim sama Ikaros. Ikaros agak senyum sedikit, tapi pas disuruh senyum lagi, Niari. dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.